Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran daring, yakni pelajaran Al-Qad. Ya, namun sebelumnya kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesarnya yang diberikan kepada kita, itu nikmat iman dan Islam serta mengenali sunnah dan dapat mengamalkannya ala manhajis salaf. Salawat beserta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah mengeluarkan kita dari masa jahiliyah pada cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, kita akan melanjutkan ya materi Al-Qad berkenaan dengan Qad Rik'ah atau Qad Ruk'ah ya, orang menyebutnya bisa ada dua. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dua huruf, alif dan ba beserta ta dan sa ya. Ba, ta, sa itu dihitung satu huruf karena bentuknya sama, hanya beda titiknya saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari huruf selanjutnya, dal, zal, ra dan zai ya. Dal, zal, ra dan zai ya. Maka perhatikan baik-baik ya, bagaimana, perhatikan cara Ustaz menulisnya, kemudian nanti coba antum tirukan, semoga antum bisa melakukannya dengan baik ya. Taib, kita mulai saja ya. Ustaz akan mengilustrasikan cara menulis huruf dal, zal, ra dan zai dengan kaidah Qad Rik'ah sebut ya. Baik, perhatikan. Dal dan zal ya, ini sebenarnya Qad paling mudah. Bentuknya itu enggak banyak tebal tipisnya, dia hanya sedikit saja, lebih dominan tebalnya ya. Jadi dal itu ibaratkan ini garis bantu begini, jadi antum tulisnya begini. Afwan ya, kertasnya ini agak kurang bagus ya, kita Ustaz ulangi lagi nulisnya. Ya, jadi ibaratkan ini ada garis bantu begini, maka dal atau zal itu ditulis seperti ini bentuknya. Sekali lagi. Iya. Jadi hampir-hampir mirip kayak ba juga ya. Kalau ba itu bedanya begini aja dia, ba. Nah, ya, ba itu begini. Ya, jadi sebenarnya mirip sih. Ya, jadi sebenarnya mirip dengan ba ketika dia berada di awal kata ya, bersambung. Jadi dal itu bentuknya begini. Ya, nampak ya? Oke. Nah, kalau huruf zal tinggal antum tambahkan saja titik di atasnya. Ya. Zal dia begini. Nah, inilah huruf dal dan zal dalam kaidah Qad Rik'ah atau Qad Ruk'ah. Nah, ini kalau dia sendiri. Nah, bagaimana kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya? Nah, ini dia. Maka cara menulisnya adalah, perhatikan. Ya, dia begini. Nih, perhatikan ya. Nah, perhatikan nih, kalau nggak ada garis bantunya, bentuknya ini begini dia. Nampak caranya? Saya ulangi lagi cara membuatnya. Sekali lagi. Contohnya misalnya kita buat kata lazizun, biar gampangnya antum tiru ya. Lazizun, perhatikan cara membuatnya. Nah, kalau titiknya dua ya, huruf ya contohnya nih, dia nggak dibuat dua titik lagi, tapi dibuat agak memanjang saja, lazizun. Nah, atau misalnya kita buat contoh kata ghadan misalnya ya, ghadan.
Nah, nih. Nah, kalau titiknya 3, contohnya kita buat kata ghais misalnya, ghaisun. Nah, ini dia. Jadi kalau titiknya 1 itu bentuknya begini, kalau 1 dia bentuknya begini, kalau 2 dia panjang begini, kalau 3 bentuknya begini. Nah, nampak ya? Nah, taib. Nah, ini untuk huruf dal, zal hanya ada 2 bentuk saja, ya ketika dia sendiri atau ketika dia bersambung dengan huruf sebelumnya, ya. Dal dan zal. Taib. Saya ulangi lagi ya supaya lebih mengingatkan antum, ya. Bentuk dal ketika sendiri seperti huruf ba bersambung, ya. Begini dia. Nah, dal atau zal. Contohnya kita buat kata lazizun kayak tadi tuh misalnya, contoh. Nah, ya, jelas ya? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ra. Itu huruf ra. Huruf ra ini mungkin agak sedikit sulit, ya, karena bentuknya agak mirip dengan huruf dal atau zal yang bersambung. Ya, jadi huruf ra itu sangat kecil, tapi mungkin akan kesulitan membuatnya bagi kalau yang pertama sekali, ya. Bentuknya itu begini, ra. Nah, sekali lagi. Itu huruf ra. Ya, ini huruf ra kalau dia sendiri. Sekali lagi perhatikan huruf ra. Nampak? Nah, gampang kan, kecil aja, tapi kalau baru pertama mungkin akan sulit membuatnya, ya. Nah, kalau huruf ra bersambung itu gimana, Ustaz? Ah, ini dia, perhatikan. Huruf ra bersambung, maka menulisnya seperti ini. Nah, ya. Ustaz, apa bedanya Ustaz dengan dal, zal ketika bersambung dengan ra dan zai ketika bersambung? Perhatikan. Untuk huruf dal dan zal, kalau dia bersambung, dia ada sedikit tanjakannya, ada sedikit naikannya. Perhatikan. Kata lazizun ini contohnya, perhatikan ya. Lazizun, perhatikan Ustaz membuatnya. Nah, lihat di sini dia ada sedikit naiknya. Ah. Baru dibuat huruf dalnya, perhatikan lagi. Nampak? Adapun kalau huruf ra dia nggak ada tanjakannya atau sedikit naiknya, itu nggak ada, dia langsung turun ke bawah, ya. Contohnya misalnya Ustaz menuliskan kata yarhamu, contoh misalnya, ya. Perhatikan nih, Ustaz buat lazizun dulu baru yarhamu untuk perbandingannya. Lazizun, ini satu, kemudian satu lagi kata yarhamu. Nampak bedanya? Ah, inilah dia perbedaan dal, zal, ra dan zai, ya. Nah, mudah kan? Nah, ini kalau untuk khot ini bentuknya hanya ini saja. Beda dengan khot naskhi kemarin. Kalau khot naskhi bentuknya ada beberapa macam, ya, ketika dia bersambung. Ada beberapa cara penulisannya. Namun untuk khot rik'ah ini dia lebih sederhana, ya. Nah, selanjutnya karena antum sudah belajar, ya, Ustaz akan mengulangi cara penulisannya supaya antum lebih bisa memahaminya dengan baik, ya. Ustaz ulangi lagi cara menulisnya. Ini huruf dal ketika dia sendiri tidak bersambung. Gini bentuknya. Dal atau zal begini, ya. Kemudian ra dan zai. Gini bentuknya. Ya. Nah.
Kita buat contoh kalimat, misalnya selain kata ladzizun, apa misalnya ya? Yang ada zalnya, misalnya apa? Zabihun misalnya ya, kalau dia sendiri misalnya. Nah, ya. Atau yazbahu. Atau yadhabu saja biar lebih gampang. Yadhabu. Nah, untuk huruf ro-nya kita misalnya kita buat contoh kata Ar-Rahman, atau misalnya kita buat ya Ar-Rahman saja contohnya ya. Atau kita buat contoh yang lain, misalnya yurahibu misalnya ya. Atau yarghabu misalnya, yarghabu. Nah, oke, nampak ya bedanya ya. Nah, sekarang kita akan membuatkan penulisannya ke dalam kalimat ya. Contoh misalnya apa ya, dalam ayat Al-Qur'an ya, yang banyak menggunakan huruf dal ra. Kita buat contoh misalnya ini bukan ayat Al-Quran ya, ini hanya kalimat biasa saja. Laqad jaa syahru Ramadan syahrun mubarak. Laqad jaa syahru Ramadan syahrun mubarak. Nah, misalnya kita buat contoh lain, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Contoh misalnya ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Atau contoh yang lain kita buat misalnya irhamu man fil ardi
Kemudian pelajaran kita untuk hari ini ya. Ya, ini hari ini kita belajar dua huruf, yaitu huruf dal, zal, ra dan zai. Ya. Nah, tiga kalimat ini, laqad jaa syahrul ramadan syahrul mubarak arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini Ustaz suruh antum menulis tiga kata ini dalam satu halaman saja. Satu halaman saja ada tiga ini, udah cukup. Jadi satu halaman itu ya, ibaratkan ini satu halaman ya. Satu halaman ini, perhatikan nih. Ini antum tulis tiga kalimat itu, satu halaman ini penuh. Jadi kalau misalnya kertasnya itu hanya cukup untuk dua kali tulis bagi tiga kalimat ini, maka cukup dua kali saja. Kalau lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya juga boleh. Yang penting kertasnya penuh dengan tiga kalimat ini. Bukan maksudnya laqad jaa syahrul ramadan satu halaman, ar-rahimun yarhamuhumur rahman satu halaman lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama satu halaman lain. Enggak, bukan itu maksudnya. Yang Ustaz suruh antum tulis tiga kalimat ini dalam satu halaman sampai halaman itu penuh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.